Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Dari mana? Dari kelas. Duduk terus ya, kita bentuk lingkaran. Alhamdulillah ya, kita udah berkumpul semua. Gimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Jadi ini bisa langsung aja ya, kayak ini santai-santai. Silakan, ini ada minum juga, makan kalau lapar. Apa makan aja. Jadi langsung aja, kita kan hari ini bimbingan kelompok ya. Iya, Bu. Kita hari ini akan bahas self love. Ini emang benar-benar topik yang pantas lah, emang harus kita bahas ya, apalagi untuk anak remaja gitu ya. Kadang-kadang anak remaja ini ibu lihat self love-nya nih kurang gitu. Mereka sering kali kayak aku kenapa ya kayak gini, aku kenapa ya kayak gini. Banyak kali yang dipertanyakan gitu kan. Padahal kayak dia itu cantik dengan dirinya sendiri, dia tuh mempunyai kelebihannya sendiri, tapi tetap aja ada aja yang dia keluhin gitu kan. Ya, betul, Bu. Ya dah, jadi sebelum kita langsung masuk ke pembahasannya nih, pastilah semua anak-anak ibu udah tahu kan apa itu self love. Dimulai dari Rizka. Menurut Rizka, self love apa? Kalau Bu Rizka, bukan self love tuh bagaimana kita memperlakukan diri kita itu senyaman mungkin gitu, Bu, tanpa adanya persepsi negatif tentang diri kita gitu, Bu, self love. Oke, bagus Rizka. Kalau Regina? Kalau Mbak Regina, self love itu, Bu, mencintai diri sendiri. Jadi kayak kita nerima apapun yang ada di diri kita. Terus abis itu kita punya cara kita sendiri untuk nerima apa yang kita punya gitu, Bu. Begitu ya. Kalau menurut Indah? Menurut Indah, self love itu kayak kita mencintai diri sendiri, memahami diri sendiri, terus kita harus membuang pikiran-pikiran negatif yang ada pada diri kita. Ya benar sekali, anak-anak ibu emang udah tahu ya semuanya self love itu secara garis besarnya gitu ya. Betul tadi apa yang udah dibilang Indah, Regina, Rizka. Kalau self love itu mencintai diri sendiri gitu ya, berpikir bahwa diri ini sebenarnya sudah sempurna gitu. Dengan pastinya dengan kelebihan kita dan kekurangan kita, semuanya sudah Allah ciptakan dengan porsi yang demikian gitu ya. Jadi betul juga apa yang dikatakan Indah tadi, kalau self love itu sikap positif gitu. Kita menghilangkan sikap negatif, pikiran negatif tentang diri kita terutama gitu ya. Terus menerima diri kita sendiri gitu. Kalau kita ini emang kita ini mampu di sini, kita ini mungkin emang kurang mampu di bagian itu misalnya gitu. Jadi kita tidak usah iri gitu dengan orang lain. Mungkin dia apa yang kita mampu belum tentu dia mampu, begitu kan? Nah, terus kita juga fisik kita gitu kan. Kita ini mungkin emang pendek, kita ini terlalu gemuk, terlalu kurus, tapi kita alhamdulillah masih sehat gitu kan. Nggak yang sampai orang-orang di rumah sakit gitu kan, susah gitu ya, sulit gitu ya. Kemudian juga spiritual kita gitu ya, agama kita. Terus kita juga harus yakin kalau diri kita itu pasti layak untuk mendapatkan kasih sayang. Kadang kan kita berpikir kayak aku nih bodoh kali, aku ini nggak pandai di. Kadang kita merasa kayak karena kekurangan itulah kita kadang merasa kayaknya emang nggak layak lah aku dilahirkan dunia ini. Kayaknya orang tua aku emang pantas lah marah-marah ke aku. Padahal maksud mereka ya bukan karena kita itu bodoh, karena kita itu kurang dalam segala hal gitu. Karena kita itu biar berubah dan kita itu karena kita juga perlu paham ya, pasti Allah menciptakan kita pasti ada tujuannya gitu ya kan. Jangan pernah berpikir kayak untuk apa aku nggak minta dilahirkan gitu kan. Jadi itulah pengertian self love yang paling utama yang harus kita ketahui. Sampai sejauh ini ada yang ingin bertanya, ada yang kurang paham? Silakan Regina. Jadi kan saya udah dengar penjelasan Ibu ini tentang self love. Nah, yang ingin saya tanyain, menurut Ibu wajar nggak sih kalau orang itu ngerasa dia tuh nggak self love, dia tuh nggak cinta sama dirinya sendiri? Mungkin dia kayak kenapa aku dilahirinnya kayak gini? Kenapa aku nggak dilahirin di keluarga yang lebih kaya mungkin, ataupun yang keluarga yang lebih sayang sama aku, yang nggak lantar aku? Menurut Ibu itu wajar atau ada beberapa faktor yang buat dia tuh kayak gitu, dan itu sebenarnya bisa diubah? Baik, pertanyaan Regina bagus sekali. Ini juga sering ya pasti terjadi sama kita semua, apalagi pasti masa-masa kalian lah ya. Itu emang masa-masa remaja tuh serba merasa insecure, kekurangan gitu ya. Juga pasti pernah merasakan itu. Wajar sekali kita merasakan kalau kita itu nggak layak gitu kan. Misalnya kita tuh kenapa
nggak bersyukur ya, terutama pasti manusia pernah merasa seperti itu. Kenapa aku dilahirkan di keluarga seperti ini, kenapa keluarganya kayak lengkap gitu anggotanya tapi kayak broken gitu, ngerti gak sih? Itu kan kadang orang tua kita lengkap tapi ayah kita marah-marah, mama kita juga marah-marah gitu. Karena kita kayak kenapa nggak bersyukur gitu kan, kenapa keluarga si Rizka misalnya, keluarga si Rizka harmonis itu kan, selalu tidak ada gengsi menyampaikan rasa cintanya. Kok di keluarga aku sih kayak gengsi-gengsi, marah-marah gitu. Terus kita di keluarga aku kenapa kayak susah kali gitu ya, harus hemat gitu. Kalau di keluarga Rafathar itu misalnya kita kayak pengen gitu, kenapa aku nggak kayak keluarga Rafathar gitu kan, saya gitu ya. Nah itu wajar. Betul. Terus ada juga ada faktor luar, itu bisa jadi misalnya bisa jadi juga faktor dari diri dia sendiri. Misalnya dia emang udah merasa, sebenarnya orang-orang nggak ada yang mengatakan hal itu, cuman dia sendiri yang orangnya tuh selalu langsung berpikir negatif gitu. Kayaknya aku ini menyusahkan dia lah, kayaknya aku ini. Nah, padahal orang tersebut nggak pernah bilang kayak gitu kan. Nah, atau faktor dari luar, misalnya kayak sering dikata-katain, sering dibentak-bentak kayak gitu kan, kamu itu aja nggak bisa, ini aja nggak bisa gitu kan. Itu juga sangat menyakiti kita lah ya. Nah, jadi kalau misalnya kita kadang merasa seperti itu, langsung aja kita kayak berpikir, oh kita selama ini apa yang udah kita hasilkan gitu. Misalnya kita selama ini banding pintar melukis, terus kita lihat lukisan-lukisan kita yang udah pernah kita buat, aku bagus ini, terus kita ingat-ingat masa-masa itu, guru aku sering memuji aku yang dilukis dulu gitu. Atau misalnya kita suka membaca gitu kan, terus kita ingat gitu, oh dulu kita kayak cepat kali gitu membaca novel, misalnya sehari habis 2 novel gitu kan. Berarti aku tuh ada kemampuan di situ, berarti kita ada hal yang bisa kita banggakan, tidak semuanya jelek di diri kita. Jadi kita ingat lagi apa ya, kita jangan terlalu berlarut-larut di dalam pikiran negatif itu, jangan terlalu berlarut-larut dengan perkataan orang, jangan terlalu dipikirkan kayak iya ya, terlalu terbayang-bayang. Itu langsung kita alihkan gitu, kita langsung berpikir ke, oh aku kan bisa ini, aku kan bisa itu. Jadi seperti itu. Ada lagi yang masih ingin ditanyakan? Indah, silakan Indah. Kan tadi ibu bilang kita tuh nggak boleh berpikir yang negatif gitu kan, kita harus berpikir positif terhadap diri kita. Nah, gimana cara kita nih untuk kita tuh kayak ngebuang rasa kayak mana ya, kita pikiran negatif itu terhadap dari perkataan orang lain gitu, kritik dari orang lain terhadap kita gitu. Gimana tuh? Nah, jadi terkadang memang sulit ya kalau misalnya udah pikiran negatif itu kita sikirkan, apalagi kalau kita orangnya kepikiran gitu ya. Iya betul Bu. Jadi ada 2 hal kalau dari ibu ya, kalau dari ibu pribadi ada 2 hal yang selama ini selalu ibu praktikkan. Yang pertama itu kayak kita sadar lah kalau setiap orang tuh nggak sempurna gitu kan, pasti kita punya kelebihan. Gitu juga orang yang mengata-ngatain kita, oh dia mungkin ada kelemahannya juga di tempat lain gitu kan. Di sisi lain, jadi kita jangan terlalu memaksakan diri. Kalau kita itu langsung aja berpikir kayak nggak apa-apa kok, it's okay, aku juga punya kok kekurangan gitu kan. Karena emang udah dibilang gitu kan sama Allah kalau manusia itu juga punya kekurangan gitu kan, nggak semua sempurna, yang sempurna hanya Allah SWT. Kemudian hal yang kedua, kita sibukkan dengan aktivitas yang kita suka. Misalnya kita suka, hobi kita membaca, yang kita sibukkan diri dengan membaca gitu, mendengar musik misalnya. Ini kita asik bawa enjoy aja, kita dengan musik, misal K-pop, India gitu kan, yang asik-asik membuat kita langsung naiki mood kita, jadi nggak membuat kita kepikiran lagi dengan hal negatif itu seperti itu. Baik, ada lagi yang ingin tanyakan? Sepertinya sejauh ini tidak. Udah mengerti ya semua? Oke. Ya udah, sepertinya anak-anak ini emang udah paham yang harus kita tahu dari self love itu, emang udah cukup paham ya menurut ibu. Nah, ini ada video yang bagus sekali menurut ibu untuk kita nonton. Jadi ini ibu mau kasih nampak videonya ini tentang bagaimana cara kita merefleksi diri kita gitu, apa kekurangan kita, terus bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri. Semoga kalian paham. Ini bahasa Inggris sih, tapi nggak apa-apa ya, ada kita pakai subtitlenya.
bagus sekali ya. Udah habis. Nah, anak-anak ibu semua udah siap ya kita menyaksikan nonton video ini. Ya udah Bu. Nah, sekarang kita biar makin semangat nih udah sampai penghujung sesi kita ice baking dulu ya. Jadi ice bakingnya itu kita harus fokus, ini benar-benar harus fokus. Terus nanti ibu kasih contoh ya, misalnya kita tepukannya tuh kayak gini. Terus sambil kita tepuk, kita bilang satu kata. Nah, kita berhubung self love, jadi kita pakai kata pede. Karena ini kan seringkali kita nggak pede gitu kan. Ya, Nah, jadi kita biar tertanam gitu di otak kita pede gitu. Nah, jadi contohnya PD. Nah, nanti bertambah, kita kan mainnya lingkaran kayak gini, bertambah orang, bertambah juga kata PD-nya. Misalnya ibu tadi 1. Nah, berarti nanti ke Rizka jadi 2. PD, tambah ke Regina PD. Tambah lagi ke Indah PD. Jadi 4 terus bertambah terus sampai kapan, kalau nggak kalah bisa jadi sampai 100 kan? Berarti kalau sampai 100 ini emang harus sekali tepukan. PD harus sekali tepukan menghabiskan semua PD itu. Ini kalau sampai 100 gitu. Udah jadi level kita. Bu, kalau yang kalah kayak mana? Kalau yang kalah nanti ibu tanyakan apa intisari dari video yang udah ibu tontonkan tadi. Oke, siap ya? Udah paham kan video juga? Paham. Udah, kita mulai dari ibu ya. Fokus semuanya. Tunggu kita tarik nafas dulu biar fokus. Tenang. Kita mulai. Coba ulang Nah, sekali. ini ibu lupa bilang. Jadi pas udah ditepukan, misalkan ini. Nah, kita usahain di sini udah habis karena biar nanti orang selanjutnya terkejar. Oke, Kasihan nanti orang selanjutnya jadinya kayak terlambat kalau di sini masih kita sambung PD itu. Ya. Ya kan? 1, 2, 3. PD. Nggak sampai lu. Kurang. Ya harus kurang. Ya, tadi 5 harusnya udah 6 ya. Ya. Ya udah, jadi langsung aja Rizka sampaikan apa tadi intisari dari video yang udah ibu kasih. Baik, intisari dari video yang telah kita nonton itu terutama cara merefleksikan diri ya. Kita tuh sangat butuh kata terima kasih sebenarnya dalam diri kita itu. Terima kasih untuk bisa tertawa, terima kasih untuk bisa masih bisa bertahan di keadaan sulit, maupun dapat merefleksikan perasaan kita ketika kita senang juga. Nah, itu aja Bu. Kita aja ya, bagus sekali. Emang kadang kita harus berbicara di depan cermin sekali-kali ya, karena kadang mungkin kalau kita menunggu diapresiasi orang lain mungkin agak lama ya, nanti nggak diapresiasi daripada terlambat, mending kita lakuin mandiri lah, kita bilang ya, lakuin ke diri sendiri. Bahkan itu mungkin lebih berharga dan lebih ngena gitu, karena cuma kita yang tahu mengenai diri kita sendiri ya. Oke, bagus sekali Rizka. Terima kasih udah menyampaikan intisarinya. Jadi mungkin ada yang ingin bertanya mengenai video tadi? Mungkin Bu, karena ini sudah mengenai refleksi diri, kadang Bu kita sering gitu berpikir kita tuh selalu dinilai oleh orang lain, padahal terkadang orang lain aja nggak open sama kita kayak gitu. Terus kenapa ya Bu bisa ada pikiran kayak gitu? Terus strategi apa yang dapat kita lakuin kalau misalnya kayaknya dia nilai kita buruk deh, padahal nggak kayak gitu. Mungkin dia bilangnya tuh untuk diri sendiri dia juga, cuman kita kayak merasa kayak gitu, dia kayak nggak suka ke kita kayak gitu kan Bu. Nah, kalau menurut ibu itu karena adanya kita pikiran kalau kita tuh pengen sempurna gitu, di mata orang, kayak kita harus sempurna, dan kita tuh kayak nggak mau kelihatan negatif, kita kayak nggak mau kelihatan buruk gitu, kayak kita maunya perfect depan dia. Jangan sampai kalau dia tuh berpikir nanti takutnya kita udah misalnya nih ya, misalnya kita udah silap gitu kirim materinya, ada salah nih, kayaknya kita bukan tentang ini, nggak nyambung dengan materi kita. Terus kita langsung berpikir kayaknya dia langsung berpikir kayak apalah Rizka ini misalnya Rizka, apalah Rizka ini minta lain, nah kita langsung berpikir padahal dia nggak ada bilang apa-apa gitu misalnya. Nah, jadi padahal kadang dia kayak ya udah gitu kan, nggak terlalu berpikir ke situ, tapi kita langsung merasa itu karena kita emang
pengen kelihatan Terus kita bilang sempurna. aja, kadang muka dia bu nggak bisa dikondisikan bu. Bisa jadi mungkin Ya kan? mungkin muka-muka misalnya kayak ibu ada tuh teman ibu yang emang mukanya tuh kayak kalau diam padahal dia cuma diam Ya, kan. jadi ya Emang- padahal tapi bukan dia diam tuh ya, emang kayak kita merasa kita sama merawat aja kayak kita, gitu. kita pikir kayak dia tuh emang judes ke kita, dia Iya. tuh lagi yang ngomongin kita gitu kan dalam hatinya, padahal dia bawaannya biasa aja itu, kan. padahal dia emang tipe orang yang harus kita ajak duluan, kayak Iya. sapa duluan gitu, misalnya Rizka gitu, baru dia langsung senyum gitu kan. Jadi kita mencoba dulu, jangan langsung berpikir negatif. Kalau untuk strateginya, kalau dari ibu pribadi ada 3 strategi. Nah, yang pertama itu kita sadar akan pikiran negatif itu. Kok misalnya pikiran negatif itu nggak baik untuk kita, jangan berlarut-larut, kita segera sadar. Terus kita sadar, kita kan udah nggak usah mikir-mikir kayak gini. Nah, cara yang kedua udah setelah kita sadar kalau kita udah berpikir negatif itu, kita berpikir kayak gitu. Emang betul apa yang kita pikirkan itu gitu. Emangnya terjadi gitu kan? Kita pikir emang ada dia bilang kayak gitu. Rupanya nggak ada, rupanya itu kita sendiri yang menciptakan pikiran-pikiran negatif itu. Kemudian yang ketiga, kita usahakan ubah kata-kata negatif yang sering kita ucapkan ke diri kita sendiri. Misalnya kayak malas kali aku selalu nggak bisa buat ini gitu. Aku selalu gagal untuk jawab soal yang betul gitu. Aku selalu ujian dapatnya segini dikit gitu. Nah, ubah ke saya akan belajar lebih rajin lagi gitu. Saya akan belajar dari pengalaman. Kedepannya saya harus belajar yang ini gitu. Kedepannya saya harus lebih teliti lagi dalam menjawab ujian. Jadi lebih ke mencoba untuk berubah daripada berlarut-larut ke kegagalan kita gitu. Oke, jadi sebelum kita tutup, ibu mau anak-anak ibu semuanya itu tahu gitu apa yang udah kita pelajari pada hari ini. Jadi bisa masing-masing dari kalian kasih satu kesimpulan singkat aja, nggak usah banyak-banyak. Dimulai dari Indah. Oke, kesimpulan dari Indah, self love kan, self love itu kesimpulannya adalah mencintai diri sendiri, memahami, menyayangi. Terus caranya misalnya kayak udah yang kayak dijelasin di video tadi, kita memuji diri kita sendiri. Terus kita kayak bilang ke diri kita sendiri, kalau aku tuh layak dicintai, aku tuh pasti bisa ngelewatin semua ini, aku tuh layak dicintai gitu. Nah, dari self love tuh kita juga bisa jadi self healing gitu. Jadi kita lega gitu kalau udah kayak udah tenang gitu, kalau udah menguatkan diri sendiri gitu. Nah, gitu aja sih. Bagus sekali. Kita applause dulu. Terima kasih Indah. Selanjutnya Regina. Jadi kalau menurut Regina, dengan kita memiliki self love, diri kita sudah benar-benar bisa self love. Nah, di sini kita jadi benar-benar sadar akan kemampuan yang kita miliki, kayak tadi yang di video, kalau dia bahwa mata dia cantik, kalau dia pintar menyanyi, kalau dia bisa menari. Nah, di situ ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri, di situ juga kita bisa paham, kita bisa sadar kalau misalkan kita memiliki begitu banyak kelebihan, kita memiliki begitu banyak kemampuan. Nah, jadi dengan self love ini kita benar-benar bisa menjadi diri kita sendiri. Itu aja Bu dari Regina. Bagus sekali, kita applause untuk Regina. Terima kasih Regina. Selanjutnya yang terakhir Rizka. Jadi yang mungkin sama ya seperti teman-teman yang lain, tapi yang paling Rizka ingat tuh kalau misalnya merasa pikiran itu negatif itu sudah ada, nah itu langsung ubah tuh pikiran itu, jangan berlama-lama di situ, karena itu dapat membuat diri kita itu tidak berkembang. Nah, gara-gara kita itu selalu berpikiran negatif. Cintai dirimu, maka dirimu akan lebih mencintai apa yang kamu punya. Bagus sekali. Wow. Ada sesuatunya. Bagus sekali untuk anak-anak ibu semuanya, betul-betul udah paham. Nah, ibu harap gak cuma paham, tapi kita bisa menerapkannya pada diri kita sendiri ya. Jadi jangan cuma pas waktu bimbingan kelompok ini aja kita bisa mencurahkan hati kita, tapi ibu harap selalu bisa lah ya, dan konsisten. Oke. Udah cukup ya ibu rasa untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa terus
semangat, bisa terus mencintai diri sendiri, lebih mencintai lagi ya. Jadi jangan mengharapkan cinta dari orang lain, tapi utamakanlah cinta terhadap diri kita sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Makasih ya, Bu. Duluan ya Bu. Ya, ini langsung pulang atau ada kegiatan lain? Kalau itu langsung pulang sih Bu. Pulang. Ada rapat OSIS. Rapat ya. Ini ada les. Ada. Hati ya. Asyik, Belajar Bu. rajin-rajin. Ya, sama-sama. Semangat. Iya, kasih Bu. Hati-hati ya. Ya.